Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Imron. Kali ini kita akan belajar tentang metode penyederhanaan fungsi boolean. Nantinya kita akan pelajari dua metode, yaitu yang pertama secara aljabar dan yang kedua kita gunakan metode dengan bantuan peta Karnaugh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penyederhanaan fungsi boolean ini kita ubah fungsi boolean yang ada menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu dalam bentuk minimal DNF. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan langkah cara merubah fungsi boolean menjadi bentuk full DNF. Untuk kali ini kita sederhanakan fungsi boolean itu dalam bentuk minimal DNF. Contoh fungsi boolean yang ada di sini x aksen y ditambah x y aksen ditambah y aksen, ya, dapat kita sederhanakan menjadi x aksen plus x y aksen. Ya. Nah, ini contoh dulu, nanti kita bahas bagaimana cara penyelesaiannya. Ada beberapa cara penyederhanaan fungsi boolean, diantaranya adalah dengan penyederhanaan secara aljabar, dan yang kedua bisa kita gunakan penyederhanaan dengan bantuan peta Karnaugh. Ya. Oke. Penyederhanaan secara aljabar ini kita gunakan hukum-hukum dari aljabar boolean. Ya. Jadi contohnya yang pertama di sini, ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum-hukum aljabar boolean, ya. Nah, kita gunakan sekarang untuk menyederhanakan fungsi boolean yang ada. Contoh yang pertama, ya, ada fungsi dengan dua variabel di sini, x plus x aksen y, x plus x aksen y. Ya. Nah, untuk menyederhanakan ini kita bisa menggunakan hukum-hukum aljabar boolean yang ada. Contohnya di sini adalah dengan hukum distributif, yaitu ya a plus bc itu sama dengan a plus b dikalikan a plus c. Ya, a plus b dikalikan a plus c. Ini salah satu hukum distributif. Ya, hukum distributif yang lain itu kan ab a kali b plus c misalnya, ya. Ada lagi a kali b plus c menjadi apa? Nah, itu contoh yang lain lagi. Di sini yang kita pakai adalah hukum distributif, ya, a plus bc sama dengan a plus b dikalikan a plus c. Ya, di sini a plus bc. Ya. Sehingga x plus x aksen y ini dapat kita ubah dengan hukum distributif yang ada menjadi x plus x aksen, ya, dikalikan dengan x plus y. Ya. Nah, kemudian dengan hukum yang lain, ya, ada hukum komplement di sini. Kita kenal hukum komplement, a plus a aksen sama dengan 1. Ya, di sini x plus x aksen berarti sama dengan 1. Ya. Yang ini tetap. Ya, sehingga dengan hukum identitas bahwa a kali 1 sama dengan a, 1 kali a sama dengan a, berarti ini hasilnya adalah x plus y. Nah, ini bentuk minimal DNF. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya ada, ya, ini fungsi boolean 3 variabel. Ya, x aksen y aksen z ditambah x aksen y z ditambah x y aksen. Ya. Apa yang bisa kita gunakan di sini? Ya, kira-kira apa? Nah, ini butuh kreativitas kita. Hukum mana yang bisa kita pakai untuk menyederhanakan fungsi boolean yang ada. Ya. Kita masih pakai hukum distributif, tapi yang
AB ditambah AC sama dengan A kali B plus C. Nah, ini hukum distributif selain yang pertama tadi ya. Kalau tadi A plus BC sama dengan sekian, nah ini A kali B plus C sama dengan AB plus AC. Ya. Nah, mana yang dipakai di sini? Ya, dari dua ini, ya, dua bentuk min term, ya, X aksen Y aksen Z ditambah X aksen YZ. Ada unsur yang sama di sini, ada term yang sama yaitu X aksen Z sama ya. X aksen Z ini kita anggap sebagai A-nya, ya. Sehingga X aksen Z kita keluarkan, ya. Misalnya adalah Y aksen ditambah Y, ya. X aksen Z dikalikan Y aksen ditambah Y. Kalau ini kita kembalikan lagi jadi X aksen Y aksen Z ditambah dengan X aksen YZ, kan? X aksen YZ, ya. Ini untuk yang term terakhir tetap, ya. Nah, kemudian kita gunakan lagi hukum komplement lagi, ya, yaitu Y aksen plus Y, ya, Y aksen plus Y itu sama dengan 1, ya, ini sama dengan 1 ditambah X Y aksen, ya. Dengan hukum identitas lagi, sembarang term dikalikan 1 hasilnya adalah term itu sendiri. Jadi X aksen Z, ya, ditambah dengan X Y aksen. Nah, ini sudah bentuk yang paling sederhana, ya, minimal DNF-nya. Oke. Berikutnya ada contoh yang ketiga, yaitu masih 3 variabel di sini, X, Y, dan Z, ya. X, Y, ditambah X aksen Z ditambah YZ, ya. Apa yang bisa kita pakai di sini, ya. Jadi kreativitas kita sangat menentukan, ya. Contohnya di sini bisa kita gunakan dikalikan dengan X plus X aksen. Jadi term terakhir ini, ya, YZ ini dikalikan dengan X plus X aksen, ya. Nah, ini kreativitas, ya, kreativitas kita, ya. Jadi yang ini masih tetap dulu, ya, X plus XY ditambah X aksen Z. Nah, ini kita jabarkan menjadi YZ X, ya, Y atau XYZ ditambah dengan X aksen YZ. XYZ ditambah X aksen YZ. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada dua suku yang menggunakan term yang sama, yaitu di sini ada XY, di sini ada XY, ya. Sehingga ini bisa kita sederhanakan, ya. XY-nya kita keluarkan, ya, kali 1 plus Z. Ini kan XY plus XY kali 1, di sini XY kali Z, kan. Ya, sehingga bisa kita dengan menggunakan hukum distributif, ya, XY kali 1 ditambah XY kali Z menjadi XY kali 1 plus Z, ya. Kemudian yang ini ada X aksen Z dan di sini X aksen Z juga, ya. Sehingga bisa X aksen Z-nya kita keluarkan dikalikan dengan 1 plus Y, ya. X aksen Z kali 1 plus Y, ya. Nah, kemudian 1 plus Z, ya, 1 plus Z ini dengan hukum aljabar boolean juga ada, hasilnya adalah 1, ya, sehingga XY kali 1 plus Y itu hasilnya juga 1, ya. Sehingga ini hasilnya adalah XY, di sini hasilnya adalah X aksen Z, sehingga XY ditambah X aksen Z. Nah, ini sudah bentuk minimal DNF, ya, bentuk yang paling sederhana. Contoh yang keempat, ada fungsi boolean X aksen Y ditambah X
Y aksen ditambah Y aksen. Ini langkahnya ya, mungkin bisa lebih sederhana dengan ini ada yang dengan cara yang sebelumnya ya, dengan cara yang contoh ketiga. Sini untuk suku yang terakhir kita kalikan dengan X plus X aksen ya, sehingga ini dua suku pertamanya masih tetap ya, yang ini adalah X Y aksen ditambah dengan X aksen Y aksen. Nah, kemudian di sini ada suku variabel yang sama yang bisa kita sederhanakan ya. Di sini ada X aksen, di sini ada X aksen juga ya. Bisa kita gunakan hukum distributif menjadi X aksen dikalikan Y plus Y aksen ya. Kemudian ini adalah dua suku yang sama ya, jadi bisa kita gunakan bahwa A ditambah A itu juga hasilnya adalah A ya, di X Y aksen. Nah, kemudian ini X aksen dikalikan dengan ya, Y plus Y aksen itu sama dengan 1 ya, berarti X aksen dikalikan 1 ditambah dengan X Y aksen, sehingga hasil terakhirnya adalah X aksen ditambah X Y aksen. Nah, ini sudah dalam bentuk minimal DNF juga ya. Sudah 4 contoh yang ada di sini ya. Nah di sini berarti kita butuh sebuah kreativitas dan kejelian menggunakan hukum-hukum aljabar Boole ya, untuk menghasilkan bentuk yang paling sederhana. Bagaimana kreativitas kita? Oke. Nah, langkah atau metode berikutnya yang kita pelajari di sini yaitu kita gunakan penyederhanaan fungsi boolean dengan bantuan peta Karnaugh ya, dengan bantuan peta Karnaugh ya. Bagaimana langkahnya? Kita pelajari dulu apa itu peta Karnaugh ya. Kita coba dari tabel kebenaran yang ada kita isikan dalam peta Karnaugh ya. Nah, di sini ada kalau dulu pernah kita belajar dengan tabel minterm ya, dalam bentuk SOP ya. Nah, sini tabel mintermnya ada M0, M1, M2 dan M3. M0 itu adalah X aksen Y aksen ya, M1 nya adalah X aksen Y, M2 nya X Y aksen, dan M3 nya adalah X Y. Ingat ya, perlu diingat bahwa di sini kalau 0 itu berarti pakai aksen ya. Di sini X nya 0 berarti X aksen, Y nya 0 berarti Y aksen ya. X nya 0 berarti X aksen, Y nya 1 berarti Y ya. X nya 1 berarti X ya, Y nya 0 berarti Y aksen ya, dan seterusnya. Di sini X dan Y ya, X Y. Nah, tabel ini ya, kalau kita pindah dalam peta Karnaugh ya, dua variabel ya, ini dalam tabel peta Karnaugh dua variabel bentuknya adalah seperti ini ya. Ini peta Karnaugh dua variabel. Jadi yang disisikan di sini adalah M0, M1, M2 dan M3 di sini ya. Kita ambil contoh ya, tabel kebenarannya seperti ini ya, 0110 ya. Nah, berarti kalau kita pindahkan dalam peta Karnaugh ya, menjadi 0 di sini ya. Ini X-nya 0, Y-nya 0 ya, X-nya 0, Y-nya 0, berarti di sini artinya saya adalah 0 sesuai dengan di sini ya. X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 0, Y-nya 1, isinya adalah 1 ya. Di sini X-nya 1, Y-nya 0 ya, X-nya 1, Y-nya 0, 1 ya, dan terakhir X-nya 1, Y-nya 1, hasilnya adalah 0. X-nya 1, Y-nya 1, hasilnya 0 ya. Contoh yang lain ya, di sini ada tabel kebenaran masih dua variabel ya. Kita pindahkan dalam peta Karnaugh-nya menjadi bagaimana ya.
X-nya 0, Y-nya 0, hasilnya adalah 1. X-nya 0, Y-nya 0, hasilnya 1. Ya. X-nya 0, Y-nya 1, berarti hasilnya 0 di sini, ya. Berarti sini hasilnya 0. Kemudian X-nya 1, Y-nya 0, hasilnya 0. X-nya 1, ya. Kemudian X-nya 1, Y-nya 1, hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian untuk ini tabel beta Karnoff untuk 2 variabel. Ya. Kalau untuk 3 variabel, ya, ini tabel mintermnya. Ya. Nah, untuk tabel beta Karnoff 3 variabel bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini 3 variabel. Ya. Nah, kita perhatikan di sini urutan peletakannya, ya. Di sini adalah M0, M1, ya. Kemudian M2-nya di belakang, baru M3. Ya. Ini aturannya beta Karnoff seperti ini. Kemudian M4 di sini, M5, M6 di belakang, baru M7. Ya. Nah, dan di bagian kiri di sini X-nya masih 0 dan 1, ya. Kemudian bagian atasnya di sini adalah variabel Y dan variabel Z, ya. Jadi variabel Y-nya 0, Z-nya 0, ya. Di sini Y-nya 0, Z-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Nah, sini urutannya 0 0 0 1 1 1, bukan 1 0, ya, tapi 1 1, dan yang terakhir adalah 1 0. Ya, jadi terbalik di sini. Tidak boleh kita menuliskan di sini 0 0 0 1 1 0 1 1, enggak. Ya, jadi urutannya adalah 0 0 0 1, baru kemudian 1 1 dan 1 0. Ya. Nah, coba kita isikan tabel kebenaran ini dalam beta Karnoff 3 variabel. Ya. 0 0 0 hasilnya 0, berarti di sini hasilnya 0, ya. Kemudian 0 0 1, ya. 0 0 1, berarti di sini hasilnya adalah 1, ya. 0 1 0, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Oh, di sini dulu yang diisikan, ya, hasilnya adalah 1. Kemudian, ya, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, ya, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, di sini hasilnya adalah 0. Ya. Berikutnya, ya, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, di sini hasilnya 1. Ya. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Ya, di sini 0. Ya. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, hasilnya adalah 1. Di sini, ya. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Berarti di sini hasilnya adalah 1 dan yang terakhir 0. Ya. Nah, atau boleh juga di sini berarti X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya, di sini adalah X aksen, X aksen, Y aksen, Z, X aksen, Z, ya. X aksen, Y, Z aksen, dan seterusnya. Ya. Karena 0 itu dilambangkan oleh aksen, ya, 1 tidak pakai aksen. Ya. Nah, di sini ada beta Karnoff 4 variabel. Ya, untuk 4 variabel maka bentuknya seperti ini, ya. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, ya. M8-nya pindah ke bawah dulu, ya. M8, M9, M10, M11 di sini. Baru M12, M13, M14, M15. Ya. Kemudian untuk yang vertikal di sini Wx, ya. Yang horizontal YZ. Jadi 4 variabel, ya, Wx, YZ. Ya. W0 X-nya 0 atau W aksen X aksen, ya.
W aksen X, di sini WX, di sini WX aksen. Ya, ingat 00, 01, 11 baru 10. Yang horizontal juga masih sama ya, seperti yang 3 variabel tadi. 00, 01, 11, 10. Ya. Nah, kita ambil contoh tabel kebenaran 4 variabel WGZ. Ya, kita pindahkan dalam peta Karnaugh 4 variabel. Ya. Kalau kita urutannya di sini berarti 1 0 0 1 ya. Di sini 1 ya. 1 0 0-nya di sini, 1-nya di sini. Ya. Dan 1 0 0 0. 1 0 0 0. Ya. 0 0 0 ini 0 0 1 1. Ya, 0. Oh, di sini ya. 0 0 1 1. Ya. Terakhir 1 0 0 0. Ya, 1 0 0 0. Ya, ini cara memindahkan dari tabel kebenaran ke dalam peta Karnaugh. Ya, 2 variabel, 3 variabel dan 4 variabel. Ya. Sekarang kita coba mengisi peta Karnaugh dari fungsi boolean yang ada. Ya, kalau tadi dari tabel kebenaran, sekarang kita isikan dari fungsi boolean. Contohnya di sini, ya. Ini 2 variabel dulu ya, 2 variabel X dan Y. Ya. Yang pertama ya, E1, ini fungsinya E1 adalah XY plus XY aksen. Ya. Langsung kita pindahkan ke peta Karnaugh ya. XY berarti X-nya 1, Y-nya 1. Nah, kita isikan ya, X-nya 1, Y-nya 1 pada kolom ini. Kita isikan angka 1 di sini. Ya. Kemudian XY aksen berarti X-nya 1, Y-nya 0. Ya. X-nya 1, Y-nya 0. Ya. Berarti isinya di sini. Ya, kita isikan 1 di sini. Ya. Sudah 2 suku selesai, berarti yang lainnya kita isikan 0. Ini ya. Contoh yang kedua, untuk E2 di sini ada XY plus X aksen Y plus X aksen Y aksen. Ya, berarti XY itu X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1, kita isikan 1 di sini. X aksen Y berarti X-nya 0, Y-nya 1. Ya, X-nya 0, Y-nya 1, kita isikan 1 di sini. Kemudian X aksen Y aksen berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kita isikan 1 di sini. Ya. Sudah habis, berarti sisanya kita isikan 0. Ya. Yang ketiga, E3. Ya, di sini ada XY. Oh, sama seperti tadi ya. X-nya 1, Y-nya 1, di sini 1. Ya, di sini suku kedua X aksen Y aksen, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kita isikan 1 di sini. Sisanya 0. Ya, ini cara mengisikan peta Karnaugh dari fungsi boolean yang ada. Kemudian untuk 3 variabel ya, kita isi peta Karnaugh dari fungsi boolean 3 variabel. Contoh yang pertama di sini ya, 1 2 3 4 ada 4 suku ya. Ada 4 minterm ya, ada 4 minterm 3 variabel. Nah, ini peta Karnaugh 3 variabel kita isikan ya. X Y Z berarti X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 di sini ya. Kita isikan 1 ya. Kemudian X Y Z aksen. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Ya, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0 berarti di sini ya. Kita isikan 1, kemudian X aksen, Y Z aksen. Berarti X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0 ya. 0 1 0. 0
10 di sini. Nah, ini 1 ya. Dan yang terakhir X aksen Y aksen Z. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Jadi 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ini 1. Ya. Sudah habis semuanya, berarti yang lainnya kita isikan dengan 0. Ya. Fungsi boolean yang kedua, 3 variabel. Ya. Kita isikan dalam peta Karnaugh-nya X, Y, Z. Ya. 1, 1, 1. Kemudian X aksen, Y, Z aksen, berarti 0, 1, 0. 0, 1, 0. 1, 0 sini. Nah, ini kita isikan 1. X, Y aksen Z, berarti 1, 0, 1. 1, 0, 1 di sini. Saya isikan 1. X aksen Y, Z, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Ya, kita isikan 1. Dan X aksen Y aksen Z, X aksen 0 ya, 0, 0, 1. 0, 0, 1 di sini. Ya, yang lainnya 0. Ya. Berikutnya lagi untuk yang ketiga ya, caranya sama ya, 1, 1, 1 di sini. 1, 1, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 0 di sini. Ya. 0, 0, 0. Berarti di sini 0, 1, 0, 0, 1, 0 di sini, 0, 0, 1, 0, 0, 1 di sini. Yang lainnya 0. Selesai. Oke, ini cara pengisian untuk 3 variabel. Untuk 4 variabel kita coba ya. Yang pertama ini 4 variabel ya, W X aksen Y Z berarti 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1 di sini. Ya. Kemudian ini 1, 0, 1, 0 ya. 1, 0, 1, 0 di sini ya. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1 di sini. 0, 0, 1, 0 ya. Berarti 0, 0, 1, 0 di sini. Dan seterusnya ya, kita isikan 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Kemudian 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 ya. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Kemudian 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1 di sini. Yang lainnya 0. Ya. Yang kedua, ini agak panjang ya, lebih panjang dari yang pertama ya. Kita isikan pada peta Karnaugh-nya 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ya. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 ya. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 ya. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 di sini. 1, 1, 0, 1 di sini ya. 1, 1, 1, 1 di sini ya. 1, 1, 1, 0 di sini. Dan yang terakhir 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 di sini. Yang lain 0 ya. Begitu juga yang ini sama ya. Kita isikan menjadi seperti ini ya. Yang lain 0. Oke, ini cara pengisian peta Karnaugh dari fungsi boolean yang ada ya, dari 2 variabel, 3 variabel dan 4 variabel. Oke. Berikutnya setelah kita bisa mengisikan, kita coba untuk dari peta Karnaugh yang ada kita tuliskan bentuk minimal DNF-nya ya. Nah, di sini ada beberapa aturan ya, atau petunjuk gitu ya istilahnya. Yang pertama, kita hanya perhatikan angka 1 pada peta Karnaugh ya. Kita perhatikan angka 1 pada peta Karnaugh.
angka 0 tidak kita perhatikan ya pada dalam kotak-kotaknya ya. Kemudian angka-angka 1 ini dapat membentuk sebuah grup atau kelompok ya. Apa yang namanya grup di sini ya, satu grup itu bisa berisi 2, 4 atau 8 kotak yang membentuk sebuah persegi panjang. Ingat, 2 kotak ya, yang berdekatan itu bisa membuat sebuah grup ya, atau 4 kotak ya yang membuat yang berbentuk persegi panjang, bisa 4 kotak itu berjajaran ke kanan ya, 4 kotak itu satu grup, atau 4 kotaknya menurun vertikal, itu 4 kotak bisa membuat sebuah grup, atau 8 kotak ya, 8 kotak yang berdekatan yang membentuk sebuah persegi panjang itu juga akan membentuk sebuah grup ya. Kalau 3 kotak bagaimana tidak bisa membentuk sebuah grup ya. Kalau 5 kotak tidak bisa membentuk sebuah grup. Jadi sebuah grup hanya berisi 2, 4 atau 8 kotak ya. Kita perhatikan dengan tabel-tabel yang pertama tadi ya. Dari fungsi boolean yang ada kita coba bentuk minimal DNF dari peta Carnot yang ada ya. Nah, kita lihat bentuk fungsi yang pertama di sini EG plus EG aksen ya. Hasilnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan di sini dengan prinsip yang sebelumnya tadi ya, sudah diterangkan sebelumnya, ada sebuah grup yang bisa kita bentuk di sini ya. Untuk E1 di sini ada sebuah grup, yaitu ini angka 1 yang kita perhatikan ya, 1 1 ini membentuk sebuah grup yang berisi 2 kotak untuk persegi panjang ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini grup ini pada baris X1 ya, berarti nilainya adalah X. Kalau di sini adalah X aksen, kalau di sini adalah X ya. Ini adalah X ya. Nah, untuk kolomnya di sini Y-nya 0 dan 1 karena ada perubahan tidak kita perhatikan. Berapapun nilai Y-nya ya, yang penting di sini X-nya sama dengan 1 ya. X-nya bernilai 1 atau X tidak pakai aksen. Sehingga peta Carnot ini menggambarkan sebuah minimal DNF yaitu X saja ya. X ini adalah bentuk minimal DNF-nya. Jadi E1 EG ditambah EG aksen ini bentuk minimal DNF-nya adalah X ya. Jadi tanpa menggunakan hukum-hukum aljabar boolean ya, kita bisa langsung melihat bahwa dari peta Carnot yang ada itu hasilnya adalah X ya. Contoh yang kedua E2 ya, EG ditambah EG aksen Y ditambah EG aksen Y aksen ya, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini angka satunya berbentuk seperti ini ya, 1 1 1 ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bisakah dibentuk sebuah grup ya. Ternyata bisa ya, 1 dan 1 ini bisa membentuk sebuah grup ya. Sebuah grup ya, 1 1 membentuk sebuah persegi panjang, sebuah grup yang berisi 2 kotak ya. 2 kotak ini kita lihat X-nya 0, berarti 2 kotak di sini melambangkan sebagai X aksen ya, sebagai X aksen ya. Berapapun nilai Y-nya ya, 01 kan ada perubahan di sini ya. Berapapun nilai Y-nya, apakah Y aksen atau Y, nggak masalah. Tapi di sini yang jelas dia adalah X aksen. Ya. Nah, kemudian 1 di sini bagaimana? Ya. Kalau bisa dibentuk sebuah grup, kita bentuk sebuah grup. Ya. Nah, ternyata di sini walaupun angka 1 di atasnya sudah dipakai yang tadi, boleh kita pinjam untuk bisa membentuk sebuah grup juga ya. Di sini terbentuk sebuah grup yang berisi 2 kotak ya. Kalau kita lihat di sini apa nilai Y-nya adalah 1 atau sama dengan Y
berapapun X-nya, ya. Karena di sini X-nya 0, 1, ya. Berapapun X-nya, yang jelas di sini kotak ini melambangkan sebuah fungsi yaitu Y, ya, sehingga peta Karnaugh ini, ya, melambangkan sebuah minimal DNF yaitu X aksen plus Y. Ya, setiap kotak ada kotak lagi berarti ditambahkan, ya, berarti fungsi ini, ya, sama dengan X aksen plus Y, bentuk paling sederhananya yaitu minimal DNF-nya, ya. Untuk yang ketiga, E3, ya, kalau kita perhatikan di sini, apakah bisa dibentuk sebuah grup? Ya, apakah bisa dibentuk sebuah grup? Ternyata tidak bisa karena miring gini, ya. Jadi harus satu-satu. Ini tidak bisa dibentuk sebuah grup, ya, karena sampingnya di sini 0, ya. 1 ini melambangkan X-nya 0 berarti X aksen, di sini Y aksen, ya. X aksen Y aksen ditambah 1 ini juga, ya, melambangkan X Y, ya, jadi ditambah dengan X Y, ya. Kalau kita perhatikan fungsi awalnya X Y ditambah X aksen Y aksen, di sini aksen X aksen Y aksen ditambah X Y berarti tetap hasilnya. Jadi bentuk E3 ini sudah dalam bentuk minimal DNF, ya, sudah dalam bentuk minimal DNF, ya. Oke. Ini untuk yang 2 variabel. Contoh untuk yang 2 variabel. Contoh yang 3 variabel, ya, dari hasil yang tadi kita isikan dari fungsi boolean ke dalam peta Karnaugh. Sekarang kita sederhanakan bentuk ini, G1, G2 dan G3. Untuk G1 berarti tabelnya ini, ya. Ya, dari sini bisakah ada yang bisa dibentuk sebuah grup dan ada yang tidak, ya. Jadi G1 di sini ini 1 tidak dapat dibentuk sebuah grup, ya, berarti apa adanya, ya, ini melambangkan sebagai X aksen Y aksen Z, ya, X aksen Y aksen Z, berarti 1 ini adalah X aksen Y aksen Z. Kemudian dari ini 1, 1, 1 ini bisakah dibentuk sebuah grup? Bisa, ya, yaitu grup yang pertama ini, ya, ini melambangkan X, ya, melambangkan X. Nah, kemudian di sini pada kolomnya 1, 1, 1, 0, ya. X-nya di sini, kok Y, ya, Y Z, di sini Y Z aksen, ya. Kalau kita perhatikan Y-nya tetap, Z-nya berubah, ya. Yang kita perhatikan yang tetap saja, ya, karena berapapun nilai Z-nya, yang penting di sini nilainya Y, ya, berarti X Y, ya. Ini X, ya, di sini Y, ya, Z-nya berubah tidak kita perhatikan, ya, X Y. Kemudian ini bisa juga membentuk sebuah grup, ya. Nah, untuk sebuah grup, sehingga kita lihat di sini, ya, di sini 1, 0 artinya Y Z aksen, Y Z aksen, ya. Pada barisnya di sini berapapun X-nya, ya, apapun nilai X-nya, yang jelas di sini adalah Y Z aksen. Berarti grup ini, ya, bisa kita artikan sebagai Y Z aksen. Jadi ditambah dengan Y Z aksen. Gitu. Untuk contoh yang kedua, G2, ya, sepanjang ini, ya, kita perhatikan di sini adakah yang bisa dibentuk sebuah grup, ya, untuk G2 ini, ya. Untuk G2 ini ternyata di sini ada 1, 1, 1, 1, ya, bisa dibentuk sebuah grup yang terdiri dari 4 kotak, ya, terdiri dari 4 kotak, ya, untuk sebuah grup,
Nah, kita baca di sini ya, X-nya nggak ngaruh ya, karena pada berubah X-nya 0, X-nya 1 nggak pengaruh. Yang di sini kita lihat ya, yang tidak berubah adalah nilai Z-nya, Z-nya 1 ya, berarti Z ya, bukan Z aksen karena angkanya 1 berarti Z, sedangkan nilai Y-nya berubah ya, berarti tidak kita perhatikan yang berubah, yang kita perhatikan yang tetap. Berarti untuk grup ini ya, melambangkan sebuah fungsi Z ya. X-nya berubah, Y-nya berubah, tidak kita perhatikan. Yang kita perhatikan yang tetap yaitu 1. 1 itu adalah Z ya, nilai Z-nya di sini. Kemudian ada lagi yang bisa kita bentuk sebuah grup, yaitu ini ya, 1 grup ya. Di sini X-nya 0 berarti X aksen ya, X aksen. Kemudian ya, kalau kita perhatikan pada kolomnya ya, yang tetap adalah Y-nya ya, sedangkan Z-nya berubah. Nah, Z-nya berubah, Y-nya tetap ya. Di sini X-nya X aksen, X aksen ya. Jadi grup ini melambangkan X aksen Y ya, jadi ditambah dengan X aksen Y. Oke, ini bentuk minimal DNF dari peta Karnaugh ini ya. Yang ketiga ya, berarti ini Z ya, bentuk G2 ini sepanjang ini bentuk sederhananya adalah Z plus X aksen Y ya. Bentuk yang ketiga nah, ya, ada agak istimewa ini yang ketiga ya. Ini yang G3 ya, kita bisa lihat dari peta Karnaugh yang ada ini ya, sebuah grup. Yang pertama grup terdiri dari 2 kotak ya, 2 kotak. Ini adalah X-nya 0 berarti X aksen. X aksen untuk kolomnya kita lihat yang tetap adalah nilai Z, nilai Y aksen ya, nilai Y aksen, sedangkan nilai Z-nya berubah, sehingga grup ini melambangkan X aksen Y aksen ya, X aksen Y aksen. Kemudian grup yang kedua di sini ya, 1 ya, 1 di sini melambangkan apa di sini? X-nya 1 berarti X ya. Kemudian dari kolom yang ada yang tetap adalah nilai Y, sedangkan nilai Z-nya berubah, nilai Y-nya 1 berarti Y. Berarti grup ini melambangkan X Y ya, X Y. Nah, kemudian 1 di sini ya, 1 ini bisa kita buat grup nggak? Bisa. Ternyata grup yang pertama mungkin ini ya, kemungkinan pertama grupnya adalah ini ya, ini grup yang kemungkinan pertama grupnya ini ya. Sehingga kalau grupnya ini ya, fungsinya apa di sini? Kita lihat X-nya nggak ngaruh ya, X-nya 0 1 tetap aja. Yang di sini berarti yang kita lihat adalah YZ aksen ya, pada kolom YZ aksen, karena X-nya nggak ngaruh ya. Jadi grup ini adalah YZ aksen ya. Oke. Tetapi ada juga kemungkinan lain ya, ada juga kemungkinan lain. 1 di sini tidak kita kelompokkan atau tidak membentuk sebuah grup yang ini ya, tetapi grup yang lain bisa kita bentuk ya, yaitu grupnya ini ya. Jadi peta Karnaugh itu jangan kita anggap ini terputus sampai di sini ya, yang kanan terputus sampai sini, enggak, cuman bisa kita anggap bahwa paling kiri dan paling kanan ini menyambung ya, kalau kita bentuk menjadi sebuah bentuk silinder gitu ya. Jadi angka di sini ya, kotakan di paling kiri dengan kotakan paling kanan ini bisa kita sambung ya, bisa kita sambung, ini menyambung sana ya, atas dan bawah nanti juga
menyambung. Ini yang kiri dan kanan menyambung, ya. Di sini dan di sana bisa kita anggap sebagai satu grup, bisa kalau angkanya sama di satu-satu, ya. Nah, di sini angka 1 paling kiri, paling kanan 1, ini bisa dianggap sebuah grup, ya. Ini dan ini, ya. Nah, kalau grupnya yang ini berarti nilai X-nya 0, berarti X aksen, ya. Kemudian YZ-nya yang kita perhatikan sekarang ini 0010, berarti yang sama adalah nilai Z aksennya yang sama, ya. Y-nya berubah, kita perhatikan, berarti X aksen Z aksen, ya. X aksen Z aksen, ya. Jadi boleh bentuk minimal DNF-nya ini, atau juga boleh yang ini, ya. Ini sama, ya, ini sama, bentuk minimal yang sama, ya. Jadi untuk yang ketiga ini boleh yang ini atau boleh juga yang itu, ya. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Oke. Nah, berikutnya untuk yang 4 variabel, ya. Untuk yang 4 variabel tadi sepanjang ini hasilnya peta Karnaugh ini kita baca, ya. Untuk H1, ya, di sini kita lihat ada terbentuk satu grup terdiri dari 4 kotak. Nah, terdiri dari 4 kotak, ya. Untuk barisnya di sini kita perhatikan yang tetap adalah nilai X-nya, ya. Berarti X, ya, nilai W-nya berubah, tidak kita perhatikan. Ini X, kemudian pada kolomnya yang tidak berubah adalah Y aksen, ya. Z-nya berubah, yang tidak berubah adalah Y aksen. Berarti X Y aksen, ya. Grup ini melambangkan sebuah fungsi X Y aksen. Kemudian, ya, di sini ada angka 1, bisa dibentuk sebuah grup, 11 bisa dibentuk sebuah grup, tetapi bisa juga kita bentuk hanya satu buah grup, tidak 2 grup, ya. Ini grup-grup, tapi bisa juga bentuk hanya satu grup saja, karena atas dan bawah, ya, baris paling atas dan baris paling bawah ini jangan dianggap terputus tapi menyambung, ya. Jadi ini dan ini bisa kita anggap sebagai sebuah grup, ya. Nah, kalau grupnya ini, ya, yang terdiri dari 4 kotak ini, kita perhatikan, ya, pada barisnya di sini 0010, yang tidak berubah adalah nilai X aksen, ya, X aksen. Kemudian di sini yang tidak berubah adalah nilai Y-nya, sedangkan Z-nya berubah, ya. Berarti untuk grup yang biru ini X aksen Y. Oke. Jadi untuk H1 di sini sepanjang ini bisa kita sederhanakan menjadi X Y aksen plus X aksen Y. Ya, sangat-sangat mudah kalau kita lihat dari peta Karnaugh yang ada, ya. Kemudian yang H2, ya, H2 sepanjang ini, ya, peta Karnaugh-nya ini kita lihat di sini ada yang bisa kita bentuk sebuah grup yang terdiri dari 8 kotak, ya, sebuah grup yang terdiri dari 8 kotak, ya. Jadi dari sini berarti nilai Z dan Z-nya berubah-ubah, ya, tidak kita perhatikan, ya. Apapun nilai YZ-nya, Y dan Z-nya, ya, yang penting di sini kita lihat di sini yang tidak berubah adalah nilai X-nya, ya, sedangkan nilai W-nya berubah, tidak kita perhatikan yang berubah, yang kita perhatikan yang tetap, yaitu nilai X-nya. Berarti untuk grup ini, ya, bisa dilambangkan atau melambangkan sebuah fungsi yaitu X, ya. Nah, sedangkan yang satu di sini
bisa kita bentuk sebuah grup yang terdiri dari dua kotak, ya, dari dua kotak. Ya. Apa yang di sini? Dari barisnya yang ada, yang tidak berubah adalah W aksen, ya, sama-sama 0 di sini berarti W aksen. Kemudian di sini Y aksen Z, ya. Jadi grup ini melambangkan W aksen, Y aksen, Z. W aksen, Y aksen, Z. Gitu. Oke. Untuk yang ketiga, ya, kita bisa lihat di sini ada satu grup yang terdiri dari 4 kotak mendatar. Ya, ini yang penting kan ada 4 kotak, ya. Satu bentuk persegi panjang, ya. Nah, ini melambangkan apa ini, ya? Ini pada baris WX, pada baris WX. Apapun nilai ZZ-nya di sini pada baris WX, berarti grup ini melambangkan WX. Ya. Nah, kemudian yang satu di sini, ya, bisa kita grupkan dengan sebelahnya, ya. Satu-satu ini berarti apa ini yang di sini pada barisnya, ya? Yang tidak berubah adalah nilai X-nya, ya. Nilai X-nya pada kolom YZ, berarti X YZ. Ya. Dan yang satu di ujung ini, 1 ini, ya, kalau ini tidak terputus, ya, tidak terputus, jadi bisa atas bergabung dengan bawah, yang kiri dengan kanan, maka ini bisa dibentuk menjadi sebuah grup yang terdiri dari 4 kotak, ya. Grup yang terdiri dari 4 kotak, 1 1 1 1, ya, karena kiri dan kanan menyambung, atas dan bawah juga menyambung, ya. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, 4 kotak ini baris 00 dan 10 yang tetap adalah X aksen, ya, X aksennya, X-nya 0 di sini berarti X aksen. Kemudian kolomnya yang kita perhatikan 0010, yang tidak berubah adalah Z aksen, ya, berarti grup yang ini, ya, bisa kita lambangkan dengan X aksen, Z aksen. Ya. Oke, berarti ini sudah selesai semua, ya, satu-satu semua sudah kita perhatikan, tidak ada yang terlewat, ya, berarti H3 minimal DNF-nya adalah ini. Oke. Nah, ini ada contoh yang lain, ya, bisa kita latih lagi kemampuan kita, ya. Dari yang pertama di sini, ya, ada kelompok-kelompok yang lain, ya. Di sini ada kelompok, ya. Oh, ini satu dulu, kelompok ini terdiri dari 2 kotak. Apa ini? Ya, ini pada baris yang tetapnya adalah W aksen, ya, pada kolom Y aksen, Z aksen, berarti W aksen, Y aksen, Z aksen. Ya. Kemudian kelompok yang keduanya ini, ya, terdiri dari 4 kotak, ya. WX-nya nggak pengaruh, ya, nah semuanya, ya, di sini pada kolom YZ, berarti ditambah dengan YZ, ya. Kemudian kelompok berikutnya, ya, kelompok berikutnya di sini terdiri dari 4 kotak juga. Kita perhatikan barisnya yang tetap adalah W, ya, yang tetap W. Kemudian pada kolomnya yang tetap adalah 0111, berarti yang tetap adalah Z-nya. Berarti grup ini adalah WZ. Ya, selesai, ya, sudah semuanya. Kemudian yang
contoh berikutnya yang tengah ya. Di sini ada satu grup dari 4 kotak ya, pada barisnya yang tetap W aksen ya, yang kolomnya di sini yang tetap adalah Z. Jadi W aksen Z ya, kemudian yang ini 1111 bisa kita kelompokkan menjadi satu grup ya, karena kiri dan kanan menyambung ya. Nah, kita perhatikan pada barisnya yang tetap adalah W, kemudian pada kolomnya yang tetap 0010, berarti yang tetap adalah Z aksen, berarti W Z aksen ya. Kemudian yang terakhir ya, ada satu di sini ya, tidak bisa kita buat sebuah grup ya, jadi tetap W aksen X, Y aksen, Z aksen ya. Kemudian ada satu grup lagi di sini, ini 1 2 3, tidak bisa satu grup sekaligus tapi harus kita pecah ya, di sini menjadi satu grup di sini ya. Ini melambangkan sebagai W aksen ya, karena X-nya berubah. W aksen YZ ya, W aksen YZ. Kemudian satu di sini bisa kita ambil minjam di atasnya jadi satu kelompok ya. Pada baris yang tetap di sini ada nilai X ya. X kolomnya YZ, berarti X YZ ya. Untuk satu di sini ya, bisa kita kelompokkan di sini bisa, dan tapi ini sendirian ya, atau ini dengan ini bisa ya, dua. Tapi alangkah lebih sederhana lagi kalau ini dan ini saja yang kita kelompokkan ya, karena atas dan bawah ini menyambung ya, atas dan bawah menyambung, tidak perlu kita kelompokkan ke sana, langsung atas dan bawah saja ya. Ini melambangkan apa? Pada barisnya 0010 berarti yang tetap adalah X aksen ya, dan yang ini kolomnya Y Z aksen, berarti X aksen Y Z aksen. Oke, selesai. Mudah-mudahan dari sini Anda bisa atau kita bisa belajar bagaimana cara menyederhanakan fungsi boolean dalam bentuk minimal DNF ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kita bisa memahami bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.